dengan NIM 2410116002. Saya Agnia Taufadila Rahmat dengan NIM 2410111603. Kita di sini bakal bikin video review tentang materi pajak spesifik, Pajak proporsional, dan saya maksimal. Jadi apa? Kata aja nanti. Jadi apa? Jadi simak video kita. Ayo, satu, dua, tiga. Jadi simak video kita ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Sebelum masuk ke soal, saya akan mengenal apa itu pajak. Nah, pajak adalah sumbangan wajib yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa ada balas jasa yang secara langsung diterima oleh pembayar pajak. Nah, di ekonomi matematika, perpajakan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pajak spesifik dan yang kedua adalah pajak proporsional. Nah, saya akan membahas tentang pajak spesifik dan Marsha, teman saya, akan membahas tentang pajak proporsional. Nah, apa sih pajak spesifik? Nah, pajak spesifik itu adalah pajak yang dikenakan dengan nominal pajak tertentu terhadap objek pajak. Nah, langsung saja ke contoh soalnya, yaitu mencari pajak subsidi. Soalnya adalah QD sama dengan 120 min P dan QS sama dengan 5P min 60. Dan T-nya adalah 12. Cara pertama yaitu kita mencari Q dan P-nya. Nah, QD sama dengan 120 min P, yaitu Q-nya 0, dan P-nya 120. Nah, di sini Q-nya juga 120 dan P-nya 0. Nah, langkah yang kedua, kita mencari QS. Nah, QS ini kan 5P min 60. Maka, Q-nya 0 dan P-nya 12. Kenapa bisa 12? Karena 60 dibagi 5. Dan Q-nya adalah min 60 dari sini. P-nya adalah 0. Baik, yang langkah berikutnya, kita akan mencari yaitu QD sama dengan QS. Jadi kita masukin soalnya, 120 min P sama dengan 5P min 60. Nah, lalu 60 ini dipindah ruaskan. Atau dipindah ruaskan pokoknya, jadi 120 ditambah 60, jadi 180. Dan 6P juga dipindah ruaskan, jadi 5P ditambah P, jadi 6P. Nah, kita ambil jadi PE-nya itu adalah 30 dan QE-nya 90. Nah, kenapa bisa 90? Karena 120 ini dikurang P. Nah, P-nya ini kan 30, jadi 120 dikurang 30 sama dengan 90. Maka QE yang kita dapat adalah 90. Oke, berikutnya kita mencari PS aksen. Karena ini QD, jadi kita harus mengubah QD ini menjadi PD. Langsung saja, PD sama dengan 120 min Q. Nah, kita ubah lagi ke QS. Sama dengan 5P min 60. Karena QS-nya ini ya. Nah, langsung aja 5P sama dengan QS plus 60. Nah, 5P-nya ini kita pindahkan ke kiri. Maka PS-nya 1/5 Q plus 12 plus T. Nah, PS aksennya yaitu 1/5 Q plus 12 plus 12. Kenapa 12? Karena T-nya tadi di soal 12. Maka kita jumlahkan PS aksennya yaitu 1/5 Q plus 24. Nah, kita juga cari titik Q dan P-nya, yaitu Q-nya 0, P-nya sama dengan 24, dan Q-nya adalah 120 dan P-nya adalah 0. Ya, yang kelima kita mencari T, yaitu kita memasukkan rumus PD sama dengan PS aksen yang sudah kita cari tadi. Maka 120 dikurang Q sama dengan 1/5 Q plus 24.
Nah, 24 ini kita pindah ruaskan jadi dikurang. 120 dikurang 24 adalah 96. Sama dengan 6 per 5 Q. Maka kita dapatkan Q aksennya yaitu 96 dikali 5 per 6. Nah, ini dibalik, jadi 5 per 6 itu dikali. Sama dengan 80. Dan PE aksennya yaitu 1 per 5 dikali PE aksen atau 80 ditambah 24. Jadi PE aksen yang kita dapat itu adalah 40. Langkah terakhir, kita tuh mencari TK. Untuk rumus TK, yaitu PE aksen dikurang PE, sama yaitu 40 dikurang 30. Hasilnya adalah 10. Nah, 10 ini kita kalikan dengan Q aksen, yaitu 800. Nah, untuk TP rumusnya yaitu T dikurang TK sama dengan 12 dikurang 10. Maka hasil yang didapat adalah 2. Nah, 2 ini juga dikali dengan Q aksen, maka hasil yang didapat adalah 160. Nah, dan terakhir kita mencari T, yaitu 12 dikali Q aksen atau 80, sama dengan 960. Nah, pajak yang didapat ini seimbang karena 800 ditambah 160, 960. Hasilnya adalah sama seperti T yang kita cari. Untuk grafiknya, yaitu kita masukkan semuanya, mulai dari QE dan PE, kemudian QE dan PE, terus QE aksen dan P aksen, sampai kita buat grafiknya juga. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Marsha. Oke, nah setelah tadi pajak spesifik yang sudah diterangkan oleh Saudara Salsa, saya Saudara Marsha Zerlina ingin menjelaskan mengenai pajak proporsional. Nah, sebelum kita beranjak ke pajak proporsional sendiri, saya ingin mengulas kembali tentang pajak spesifik, yang dimana pajak spesifik merupakan pajak yang dikenakan dengan nominal pajak tertentu. Nah, berbeda dengan pajak proporsional, di mana pajak yang dikenakan dengan persentase pajak tertentu. Hal ini tentu saja berbeda ya dari bentuk T-nya itu, di mana kalau pajak spesifik itu bentuk T-nya itu adalah bilangan bulat atau 12 aja, atau bisa 15 atau 13 dan lain sebagainya. Sedangkan kalau untuk pajak proporsional sendiri itu bentuknya adalah persenan, yaitu 25%, 20% dan lain sebagainya. Nah, dari pajak spesifik ini kita bakal bahas ke pajak proporsional. Jadi kita masukin aja. Nah, sebelum itu mari kita rubah dulu dari KID ini jadi PD. Nah, sebelum itu kita masukin nih KID-nya. Sama dengan soal sebelumnya, kita cuma bedain di mana yang tadinya hitung pajak spesifik, kita rubah ke jadi pajak proporsionalnya yaitu 25% atau 1/4. Nah, di sini ada KID. Nah, kita rubah ke PD-nya jadinya 120 min Ki. Kenapa begitu? Karena kalau misal dia dalam perpajakan, dia nggak boleh bentuknya itu bakal KID terus, tapi dia harus dirubah ke PD. Nah, jadi PD-nya kita rubah dari KID-nya sama dengan 120 min P, jadinya PD sama dengan 120 min Ki. Lalu QS-nya sendiri, karena sebelumnya QS-nya adalah 5P min 60, kita rubah sama-sama semuanya dibagi 5, jadi 5P dibagi 5 sama dengan 1/5P, dan 60 dibagi 5 sama dengan min 12. Setelah itu kita lanjut ke step selanjutnya, itu perhitungan PS aksen. Dimana PS aksennya itu kita rubah tadinya PS jadi PS aksen dari PS sebelumnya, dimana PS sebelumnya itu adalah 1/5P dikurang 12, maka kita masukkan ditambah, karena biar dia ditanya PS aksen, maka dia harus dimasukkan ke dalam perpajakannya, yaitu T. Nah, T-nya itu tadi adalah 25%. Nah, 25% ini kita masukkan ke dalam perhitungan, jadinya PS aksen sama dengan 1/5 Ki ditambah 12 ditambah 1/4P. Nah, setelah itu kita masukkan, karena dia itu adalah P, maka kita harus pindah ruaskan ke bagian kiri. Jadinya kenapa bisa 3/4? Kenapa? Karena 4 dikurang 1 jadinya 3. Nah, maka dari itu 3-nya itu harus di atas, karena
P-nya itu mereka pindah ruas, jadi harus dikurang. Jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3, jadi 3/4 P. Sama dengan turunin angka yang nggak dipindahin, jadi 1/5 Q ditambah 12 dipindahin, terus jadinya PS aksen. Nah, kenapa nih kok dia bisa tiba-tiba jadi 4/15, 48/3? Jadi 3/4 ini dibagi ke bagian dalam, ke bagian kanan. Nah, jadi 3/4 dibagi 1/5 sama aja kayak 4/3 dikali 1/5. Hasilnya adalah 4/15. Sama juga kayak ke-12. Jadi 4 dikali 3 sama dengan, 3/4 dibagi 12. Lalu karena dia dibagi, maka pembilangnya jadi penyebut dan penyebutnya jadi pembilang. Maka 4/3 dikali 12, maka hasilnya adalah 48/3. Nah, setelah itu kita bagi nih 48/3-nya jadinya 16. Maka PS aksennya adalah 4/15 Q ditambah 16. Maka dari itu kita peroleh nih hasilnya. Dari berapa? Q sama dengan 0, P sama dengan 16. Nah, kita kalian juga lagi nih. Min 60. Hasil dari mana? Nah, jadi karena dia PS aksennya, maka 16 dibagi dengan 4/15. Nah, karena dia dibagi, maka harus dibalik. Jadi 15/4 dikali dengan 16. Hasilnya adalah min 60. Oke, setelah itu kita cari I aksennya. Nah, I aksen itu rumusnya adalah I aksen sama dengan PD sama dengan PS. Nah, sebelumnya PD aksennya kita udah nemu nih sebelumnya di atas. PD aksennya adalah 120 min Q. Nah, 120 min Q-nya kita masukkan ke bawah, yaitu 120 min Q sama dengan PS aksennya yang sebelum PS aksennya yang sudah ditemukan nih. Dari 1/5 Q ditambah 12 ditambah 1/4 P. Maka dari itu PS aksennya kita masukkan. Atau bisa juga pakai yang ini, yang PS aksen yang sudah dijumlahkan. Atau PS aksen sama dengan 4/15 Q ditambah dengan 16. Kita masukkan, lalu kita kelompokkan ke angka-angka yang mempunyai variabel, dan tidak mempunyai variabel. Kita kelompokkan dengan angka yang tidak memiliki variabel. Jadi 120 ini dikurang dengan min 16, karena 16 ini pindah ruas, yang tadinya plus jadi minus, jadi 120 dikurang 16 sama dengan 104. Nah, Q-nya yang tadinya sebelumnya minus, kita pindahkan ke sebelah kanan, maka jadinya plus. Maka hasilnya adalah 19/15. Nah, setelah itu kita masukkan lagi nih. Kita harus cari Q aksen. Q aksennya sama dengan 104 dikali dengan 15/19. Kenapa harus dibalik? Karena sebelumnya dia dibagi. Kenapa dibagi? Jadinya dia karena dia dibagi, maka yang tadi sebelum disebutkan kalau pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Jadinya 15/19 dikali 104. Hasilnya adalah 1560 dibagi 19. Hasilnya adalah 82,1. Nah, setelah QE aksennya kita udah dapat, kita cari PE aksennya. Nah, PE aksen itu dapat dari mana? Kita PE aksennya kita masukkan angka sebelumnya, yaitu 4/5 Q, yaitu di bagian sini 4/15 Q plus 16. Kita masukkan ke dalam angka untuk mencari PE aksennya. Kan kita udah ketemu nih Q aksennya. Q aksennya kita masukin jadi Q. Jadi 4/15 dikali dengan 82,1 ditambah 16, hasilnya adalah 37,89. Setelah itu, kita cari T-nya. T-nya sama dengan 1/4 dari 25%, yaitu ini, 25%. Kita masukkan ke dalam perhitungan yang T tadi, yaitu T dikali dengan PE aksen, di mana PE aksen tadi kita udah ketemu nih, hasilnya 37,89. Maka hasilnya dari 1/4 dikali 37,89 hasilnya adalah 9,47. Setelah T-nya udah ketemu, kita masukin ke rumus TP, TK, dan T. Di mana TK ini rumusnya adalah PE aksen dikurang PE. Nah, PE aksen tadi udah ketemu nih, 37,89. Kita masukin. Nah, PE aksennya kita ambil dari mana? Nah, PE aksennya kita ambil dari pajak spesifik tadi. Di mana PE aksennya nih. PE aksennya adalah ini, 30. Maka kita masukkan ke dalam perhitungan TP dan TK dan kawan-kawannya di bawah.
Hasilnya adalah 37,89 dikurang 30 dari hasil pajak spesifik sebelumnya, yaitu hasilnya adalah 7,89. Nah, biar menghasilkan pajak yang seimbang, maka harus dikalikan dengan QE aksen, yaitu 82,1. Maka hasilnya adalah 647,769. Nah, setelah itu kita masukkan rumus TP. TP rumusnya adalah T dikurang TK. Nah, T-nya itu mana? T-nya itu tadi yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 9,47. Kita kurangi dengan TK. TK-nya itu hasil dari sebelumnya itu 7,89. Kita masukkan, berarti 9 dikurang 9,47 dikurang 7,89. Hasilnya adalah 1,58. Dikali dengan 82,1 ditekankan agar menghasilkan pajak yang seimbang. Maka hasilnya adalah 129,718. Nah, setelah kita udah ngitung TP-nya, kita masukkan ke T-nya, yaitu perhitungan rumus T. Jadi, namanya T-nya tadi kita kalikan dengan QI aksennya, yaitu 9,47 dikali 82,1, hasilnya adalah 777,487. Nah, dari hasil ini, maka kita bisa jumlahkan di mana pajak spesifiknya ini dapat kita jumlahkan di mana ya tadi ini 777,487 dikurangi dengan 960 gitu. Nah, sudah selesai. Nah, sebelum itu tadi udah kelihatan kita bentuk kurvanya, dan ini adalah bentuk kurva dari rumus atau pajak proporsionalnya. Ini adalah bentuk kurvanya. Ada PI aksen, QI aksen, dan lain sebagainya. Dan hasil dari penjumlahan ini yaitu di mana 960 dikurang dengan 777,487 agar menghasilkan selisih antara pajak spesifik dengan pajak proporsional. Oke, selanjutnya akan melanjutkan pembahasan tentang T maksimal. Oke, masuk ke materi yang ketiga, yaitu mencari T maksimal. Untuk soalnya, yaitu ada PD sama dengan 70 min 2 Q, dan PS sama dengan Q plus 10, serta T sama dengan 15. Untuk yang pertama, yaitu kita mencari E-nya, di mana kita harus memasukkan PD dan PS-nya, yaitu 70 min 2 Q sama dengan Q plus 10. Nah, 10 ini pindah ruas menjadi min, jadi 70 min 10 jadinya 60, dan 2Q ini juga pindah ruas ke kanan, jadinya 3Q. Nah, untuk QE-nya jadinya 20, dan PE-nya adalah 30. Kenapa bisa 30? Karena 70 dikurang 2, dan Q-nya ini dimasukkan 20, jadinya 70 dikurang 40, sama dengan 30. Nah, untuk cara yang kedua, kita mencari PS aksennya, yaitu Q plus 10 plus T sama dengan Q plus 10 plus 30. Nah, jadi P aksennya adalah Q plus 40 dijumlah. Nah, untuk cara yang ketiga ini kita mencari I aksennya, yaitu kita memasukkan PD dan PS aksen, yaitu 70 dikurang 2Q sama dengan Q plus 10 plus T sama dengan 60 dipindah ruaskan jadi dikurang min 3Q sama dengan T. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marsha. Oke, selanjutnya itu ada perhitungan T, di mana T ini sudah diperhitungkan sebelumnya, yaitu dari hasil dari I aksen, di mana 60 dikurang 3Q. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus T, yaitu T dikali dengan QE. Nah, setelah itu, karena kita mencari QE-nya, maka kita masukkan 60 dikurang 3Q menjadi T, dan QE aksennya kita jadikan Q. Maka setelah kita masukkan ke dalam rumus,
lalu kita kalikan ke dalam kurung, yaitu Q dikali 60 dan Q dikali 3Q, yaitu sama dengan 60Q dikurang 3Q pangkat 2. Lalu setelah itu kita masukkan kembali ke dalam rumus T maksimal atau T aksen, yaitu sama dengan 0, di mana 60Q dikurang 6Q sama dengan 0, maka kita pindah ruaskan, di mana 6Q itu kita pindah ruaskan ke arah kiri, dan 60 kita pindah ruaskan ke arah kanan, lalu kita bagi untuk menghasilkan QE aksen, di mana 60 dibagi dengan 6, hasilnya adalah 10, di mana QE aksennya adalah 10. Setelah itu kita masukkan QE ini ke dalam PD, di mana karena kita nyarinya PS, maka kita masukkan QE ini ke dalam PD, di mana 70 dikurang 2 dikali dengan 10, di mana QE-nya itu tadi 10, maka 70 dikurang dengan 2 dikali 10, yaitu 20, hasilnya adalah 50, yaitu jadi PE aksen. Setelah itu kita masukkan ke dalam kurva, yaitu di mana kurvanya ini ada QE aksennya itu adalah 10, dan PE aksennya adalah 50. Setelah itu sudah selesai, maka kita masukkan rumusnya T sama dengan 60 dikurang 3 dikali 10, di mana 60 ini dihasilkan dari perhitungan sebelumnya dan 10 ini dimasukkan dari QE-nya. Maka 60 dikurang 3 dikali 10 sama dengan 30, maka 60 dikurang 30 sama dengan 30. Lalu kita masukkan kembali ke dalam rumus TK-nya, yaitu TK sama dengan P aksen dikurang PE sama dengan 50 dikurang 30, hasilnya adalah 20. Maka agar menghasilkan keseimbangan dalam perpajakan tersebut, maka kita kalikan dengan QE-nya, yaitu 10. Maka 20 dikali 10 sama dengan 200. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus TP dengan rumus T dikurang TK sama dengan T-nya itu tadi adalah 30. Dihasilkan dari pengurangan dari 60 dikurang 3 dikali 10, dan 20-nya itu adalah TK yang sebelumnya kita hitung, yaitu 20, maka hasil 30 dikurang 20 sama dengan 10. Nah, agar keseimbangan itu dapat muncul, maka kita kalikan kembali dengan QE-nya, yaitu 10, maka 10 dikali 10 sama dengan 100. Lalu, setelah itu kita ke rumus yang terakhir, yaitu T sama dengan T dikali QE aksen, yaitu T-nya itu adalah tadi 30, dan QE-nya itu 10, maka 30 dikali 10 sama dengan 300. Nah, maka dari itu, maka rumus yang dihasilkan adalah keseimbangan perpajakan, di mana 200 dikali ditambah 100 sama dengan 300. Yang hasilnya sama dengan penghasilan dan perhitungan T. Maka itu kita langsung masukkan ke dalam grafik, terdapat QE aksen, di mana QE aksennya adalah 10, PE aksennya adalah 50, dan P aksen ada 30, dan QE aksennya adalah 20. Lalu kita gariskan sesuai dengan kurva yang sudah digambarkan.